Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Di sini saya akan mencoba untuk menerangkan kembali tentang koneksi antar materi, di mana yang sudah dipelajari adalah modul titik 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan di mana untuk modul 1.3 yaitu tentang visi daripada guru penggerak. Oke, kita sedikit mereply ke belakang untuk mengingat kembali dari modul 1.1 kita pernah belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menerangkan tentang pendidikan anak yang relevan, selanjutnya pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman, dan juga pendidikan yang menghambakan pada anak. Nanti kita coba gabungkan modul 1.1 dengan 1.2 berikutnya ke 1.3 yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya kita coba untuk mereply lagi ke belakang untuk pembelajaran di modul 1.2 yang pernah kita pelajari bersama. Di antaranya adalah cara kerja otak. Berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah tahap tumbuh kembangnya anak, manusia merdeka, mewujudkan profil pelajar Pancasila, nilai guru penggerak, berpikir strategis, dan menguatkan lingkaran pengaruh. Berikutnya, diagram gunung es dan peran dari guru penggerak. Itu modul 1.2 yang akan menjadikan dasar. Kita akan lanjut ke modul 1.3, di mana modul 1, modul 1.2 itu saling berkaitan, sehingga sampai masuk ke modul 1.3, apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Oke, kita coba simpulkan terlebih dahulu. Dari modul 1.1, 1.2, di antaranya CGP itu mesti satu, memahami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang relevan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan yang menghambakan pada anak, dan juga nilai dan peran guru penggerak. Di mana dari kesimpulan 1.1, 1.2 berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan nilai dan peran guru penggerak, sehingga guru penggerak masing-masing atau saya pribadi akhirnya memiliki visi. Visi apakah itu? Visi untuk melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, itu udah otomatis pastinya, karena kita sudah mempelajari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang baik seperti apa, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu seperti apa, dan ada kita memahami nilai peran guru penggerak. Nah, digabungkan dari semua itu, sehingga setiap guru penggerak harus memiliki suatu perubahan. Mohon izin bahwa guru penggerak harus memiliki suatu visi untuk perubahan. Nah, sekarang kita coba lihat dan kita coba gabungkan kesinambungan daripada modul 1.1 dan 1.3. Di mana dari modul 1.3 kita akan membahas satu, memimpin perubahan positif ke arah berpikir strategi. Berikutnya, memahami perubahan positif, inquiry apresiatif sebagai paradigmanya. Berikutnya, mengelola perubahan positif, inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan dengan tahapan bagja. Apa itu bagja? Nanti kita akan terangkan secara detail.
Selanjutnya, yang akan dipelajari di modul 1.3 yaitu memimpin perubahan positif, berpikir, strategi. Memimpin perubahan positif, inquiry apresiatif sebagai paradigma. Mengelola perubahan positif di mana inquiry apresiatif sebagai paradigma melalui pendekatan tahapan Bagja. Berikutnya adalah mengelola perubahan positif, tahapan-tahapan dari Bagja itu apa? Dan berikutnya, mengelola perubahan positif melalui amati, tiru, dan juga modifikasi. Itu yang akan kita pelajari di 1.3 sehingga ini adalah kelanjutan dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara digabungkan dengan peran dan nilai dari guru penggerak sehingga guru penggerak tersebut berpikir untuk mengadakan suatu perubahan, terutama perubahan yang positif, di mana langkah-langkahnya adalah seperti yang akan dipelajari di modul 1.3 ini. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mempelajari eksplorasi konsepnya, di mana yang pertama adalah memimpin perubahan positif dengan berpikir strategi. Kita mesti tahu bahwa kita harus punya visi dulu untuk melakukan perubahan. Di antaranya dari visi itu adalah mesti menyemangati, mendengarkan hati, mengkolaborasikan setiap anggota dalam komunitas, dan juga membantu kita melihat kondisi saat ini. Selanjutnya adalah memimpin perubahan positif, berpikir strategi. Bagaimana mewujudkan visinya? Di mana visi itu bukan untuk cari kemenangan ya, bukan. Tapi justru mesti berkesinambungan dan juga berkelanjutan. Dibangun hubungan dan gotong royong. Nah, di sini mesti mengedepankan kepentingan murid, mengajak murid duduk di kursi kendali, yaitu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, memimpin perubahan positif, inquiry apresiatif sebagai paradigma. Apa itu inquiry apresiatif? Nanti kita akan terangkan secara bertahap. Di mana mewujudkan visi sekolah impian. Perlu apa saja? Perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kita akan coba nih sekarang mengeksplorasikan paradigma dari inquiry apresiatif tersebut, di mana dikenal sebagai inquiry apresiatif tersebut dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Membantu membebaskan potensi inovatif dan kreatif. Nah, disatukan ya, dengan menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen yang biasa. Karena kita lihat adalah kekuatannya, potensi yang positifnya. Nah, itu salah satunya. Next berikutnya, inquiry apresiatif, di mana fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh anggotanya. Kita perlu garis bawahi gitu ya. Fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh anggotanya. Menyatukan kekuatan tersebut untuk apa? Untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi dan pendidikan positif. Nah, di mana pendidikan
inquiry apresiatif percaya bahwa setiap anggota itu memiliki inti positif. Nah, dimulai dari menggali hal yang positif yang ada di diri kita, di teman kita, dan di sekeliling tempat kerja kita. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang pengelola perubahan positif, inquiry apresiatif, pendekatan manajemen perubahan Bagja. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan mengidentifikasi hal yang baik yang telah ada. Berikutnya, memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan. Berikutnya, kelemahan, kekurangan, dan keteladanan atau ketidakadaan menjadi tidak relevan lagi. Berpijak dari hal yang positif yang telah ada untuk menjelaskan kekuatan dan memperkuat dan menebalkan hal yang positif tersebut untuk ditambahkan dan menambahkan menjadi lebih baik lagi. Oke, kita coba lihat di mana apakah model perubahan Bagja itu, gitu ya, disingkat Bagja itu. Di mana Bagja itu model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Perubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. Di mana apa itu B-nya? Buat pertanyaan atau define. Berikutnya, ambil pelajaran, discover. Berikutnya, gali mimpi atau dream. Dan berikutnya, jabarkan rencana. Dan berikutnya, A-nya itu adalah atur, eksekusi atau action. Oke, kita akan coba bahas buat pertanyaan B-nya. Bagaimana Kak itu? Merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan. Bagaimana meningkatkan penciptaan murid di semua tingkatan kelas, itu sebagai contohnya. Bagaimana kebiasaan penumbuhan karakter baik di sekolah secara hemat biaya. Nah, bagaimana meningkatkan keterlibatan murid dengan cara ragam yang berbeda. Itu salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan di tahap Bagja untuk mencapai sebuah visi. Berikutnya A-nya. Apa itu A-nya? Ambil pelajaran. Di mana kita bisa mengumpulkan pengalaman yang positif, pelajaran apa yang bisa diambil dari hal yang positif tersebut, dan dimulai setelah pertanyaan yang utama itu sudah kita sepakati bersama. Berikutnya adalah dream atau gali mimpi. Menyusun narasi tentang kondisi yang ideal, apa yang kita impikan, dan apa yang kita harapkan terjadi di lingkungan pembelajaran kita selanjutnya. Berikutnya adalah desain. Jabarkan rencana. Rumuskan rencana tindakan tentang hal-hal yang penting. Berikutnya, apakah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi kita? Berikutnya, siapakah yang akan melakukan dan bagaimana mengukur kemajuan dan yang melanjutkan langkah berikutnya? Bagaimana supaya semua komunitas di sekolah itu bisa sama mewujudkan perubahan yang kita buat itu. Berikutnya, apakah langkah kecil yang kita bisa lakukan? Dan juga
apakah langkah besar yang menjadi terobosan yang sama dapat kita lakukan berikutnya. Oke, selanjutnya adalah atur eksekusi, di mana atur eksekusi ini merupakan membantu kita untuk mentransformasikan rencana menjadi sebuah kenyataan. Menentukan langkah yang kita ambil, siapakah yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan juga aksi lainnya demi mewujudkan visi tersebut. Mengelola perubahan yang positif, kita perlu apa saja? Perlu amati, perlu kita tiru, dan kita perlu untuk memodifikasinya. Lewat pertanyaan dalam tahapan bagja tadi, guru penggerak diharapkan bisa tepat, visi yang akurat, dan juga spirit yang membara. Oke, kita coba akan simpulkan dari materi yang sudah kita sampaikan di awal tadi, terutama untuk modul 1.3 sebagai lanjutan dari modul 1.1 dan modul 1.2 untuk mengadakan suatu perubahan. Di mana kesimpulan di sini adalah alur berpikir dalam mengelola suatu perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif dimulai dengan 1. Menyusun visi. Diturunkan menjadi prakarsa perubahan. Selanjutnya, dicapai secara kolaboratif dengan menggunakan tahap bagja. Bagja dimulai dengan pertanyaan, memfasilitasi perubahan secara organik yang datang dari diri kita sendiri dan juga sekolah itu sendiri. Dan berikutnya adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh saya mengenai koneksi antar materi 1.1, 1.2, dan juga sekarang masuk ke 1.3, yaitu visi perubahan daripada masing-masing guru penggerak. Semoga visi perubahan tersebut dapat tercapai untuk menuju pendidikan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.